dirimu kan terkenal menjadi tanda kutip terkenal dirigen di mana-mana gitu. Nah, kalau boleh tahu selain Fox itu di mana aja sih kok berkaryanya? Sebenarnya di MBK saya juga ngelatih salah satu paduan suara wilayah, ya, paduan suara wilayah 2. Saya latih berapa tahun saya lupa. Kemudian di sekolah juga saya ngajar di sekolah tunas muda, ya, di Kedoya sini ada tuh kan ya. Di situ saya ngajar paduan suara juga, terutama untuk primary, untuk anak-anak SD-nya. Yang lain sifatnya lebih ke arah panggilan tertentu aja. Mereka ada proyek ini, mereka mau lomba, mereka mau konser, dan seterusnya saya dipanggil, diminta untuk melakukan pelatihan. Gitu. Kok sampai menyukai musik itu awal mulanya gimana? Wah, itu udah dari kecil banget saya suka sama musik. Kelas 4 SD saya mulai belajar main organ karena lihat ibu saya main. Ibu saya tadinya mau ngeles, akhirnya saya ngeles jadinya. Karena menurut gurunya saya lebih berbakat daripada ibu saya katanya. Dan setelah itu saya jatuh cinta sama musik terus. Di SMP kalau nggak salah saya mulai jatuh cinta ke paduan suara. Jadi dari tadinya ngiringin organis gitu kan. Akhirnya lebih enak nyanyi gitu daripada main organ doang. Main organ sepi sendirian soalnya gitu di balik tours itu ya. Kalau nyanyi rame-rame, akhirnya saya mulai jatuh cinta. Wah, ini asik banget ya nyanyi bareng-bareng. Setelah itu saya nggak puas lagi. Wah, ada yang lebih ajaib daripada nyanyi bareng-bareng di depan, karena gerakan sedikit aja menciptakan suatu bunyi yang luar biasa. Ini lebih keren lagi nih gitu. Akhirnya saya tertarik, saya belajar untuk jadi konduktor juga. Ya, kisahnya gitu sampai sekarang nggak keluar-keluar tuh dari dunia itu tuh. Nah, tantangannya apa sih menjadi konduktor itu kan dengan banyak orang yang dilatih, karakternya, profesinya. Nah, tantangan buatmu itu apa? Tantangan utamanya tentunya pasti membuat sebuah orang yang ada di depan saya itu untuk mau mengikuti apa yang saya minta gitu kan. Dan saya bersyukur saya mulai jadi konduktor itu dari SMA. Sehingga saya mulai terlatih untuk menangani orang yang satu level, bahkan di atas saya. Waktu saya di kuliah, saya ngelatih kakak kelas. Dan lucunya saya berhasil membuat kakak kelas yang biasa kalau di kampus itu kan kakak kelas senior banget gitu kan kesannya kan, apalagi 2-3 tingkat di atas kita. Dan itu mau aja ternyata nurut gitu. Entah bagaimana caranya saya berhasil membuat mereka ikutan gitu ya. Dan terus terang sih dari hipnoterapi juga saya belajar banyak cara untuk menangani berbagai macam pribadi yang berbeda. Jadi itu ada kontribusi juga ke paduan suara. Nah, dirimu kan juga tanda kutip seorang Henry yang terkenal nih, membawa nama juga ke luar negeri, menang kategori macam-macam dan sebagainya. Apa sih yang terberat dari kita konduktor di Jakarta, gitu, negara kita, kemudian harus membawa semua yang kita bukan siapa-siapa, medannya baru ke luar negeri. Tiba-tiba jebret, kok menang. Yang paling berat sebenarnya sih bukan di sananya, di sini ya, di Indonesianya. Paling berat dalam meyakinkan orang-orang untuk kita bisa berangkat bareng-bareng, kita bisa melakukan something dan nggak konyol bahwa kita bisa berprestasi. Itu yang lebih berat dari semua prosesnya, dan ngumpulin orang terus nyari dana bareng-bareng itu perjuangan yang paling berat. Sampai sana justru sebenarnya most of the time kita having fun sih, karena udah merasa satu tahap udah tercapai gitu kan, udah berhasil berangkat gitu. Di sananya paling yang susah adalah cuaca lah, biasanya kita ngelawan cuaca dan jam gitu kan. Karena kita kan biasanya berangkat dengan budget pas-pasan nih, kalau Fox tuh biasanya budget pas-pasan. Jadi kita tuh berangkat nggak punya hari yang panjang sampai ke lomba. Biasanya mepet-mepet gitu, tinggal 2-3 hari lagi lomba kita baru bisa jalan gitu, supaya akomodasinya nggak terlalu mahal gitu. Jadi mau nggak mau orang harus dipacu untuk sekarang harus menyesuaikan diri ke jam yang sama sekali berbeda, selisih sekian jam gitu kan, itu kan susah tuh. Apalagi kalau cuacanya ternyata sangat berbeda gitu. Untuk kita ke Eropa beberapa kali, mungkin yang paling ekstrim waktu kita ke Roma itu sampai sana ternyata kita baru tahu bahwa summer atau musim panas di Roma itu panasnya luar biasa, jauh lebih panas daripada negeri kita ini gitu. Dan kering banget, dan itu ternyata susah banget untuk
adaptasi ke sana ya. Dan pada saat terakhir kita ke Praha itu terbalik, itu dinginnya luar biasa sampai kita ngalamin di bawah 0 itu, dan susah banget itu untuk bernyanyi sebenarnya dengan nyaman. Semua orang nutupin lehernya dan seterusnya. Setiap buka mulut sedikit rasanya langsung kering sekali di tenggorokan gitu kan, nggak berani ngomong di jalanan gitu. Nah yang paling kalau di sana yang paling berat itu ya, tapi selalu menyenangkan sih, nggak pernah benar-benar sampai menderita gimana gitu, selalu menyenangkan. Bro, kalau boleh tahu sudah juara-juara apa aja sih bro di luar negeri? Luar negeri kita mulai dari, waduh saya lupa tahun-tahunnya sih. Yang pertama kali tuh kita di Xiamen di Cina, itu Olimpiade Paduan Suara Sedunia. Setelah itu kita ke Pattaya, ke Thailand. Setelah ke Thailand, tahun depannya kita diundang untuk konser di Bangkok. Ya, jadi nggak lomba waktu itu. Kemudian kita, tunggu ya kemana lagi ya lombanya ya. Kayaknya habis itu lomba ke Roma deh. Sebelumnya kita sempat diundang untuk konser di Jerman, tapi itu nggak lomba. Dan kemudian lomba di Roma, di Italia itu, dan setelah itu yang terakhir kemarin di Praha, Cek. Ya. Dan ya puji Tuhan semuanya selalu berprestasi gitu, nggak pernah pulang dengan tangan hampa, nggak dapat apa-apa gitu. Nah, dengan semua prestasi ini, saya yakin pasti seorang Henry pingin sesuatu yang lebih, nggak pingin puas, udah selesai, that's it. Apa sih yang ingin kamu capai lagi dari hal-hal ini? Nah, ini selalu menarik. Karena saya selalu bingung sebenarnya apa yang mau dicapai. Tapi nanti tiba-tiba ada aja. Saya bilang tuh kayak ilham turun dari Tuhan gitu untuk bikin gini gitu ya. Terus kayak kemarin yang kita bikin virtual choir terakhir itu kan kita berhasil ngumpulin 750 orang dari se-Nusantara. Dari Sumatera sampai Papua. Bahkan komunitas Indonesia luar negeri untuk ikutan melakukan suatu buat kemerdekaan. Tadinya rencana itu cuma buat ngerayain ulang tahun Fox ke-23 karena Fox ulang tahunnya sama RI 17 Agustus. Kita cuma mau rayain ulang tahun Fox, terus akhirnya tiba-tiba kayak ilham itu turun, dan kenapa nggak bikin sesuatu yang lebih gede? Kita ngumpulin banyak orang, banyak paduan suara gereja, karena nggak ada yang ngumpulin paduan suara gereja selama ini kan. Akhirnya dalam waktu singkat kita lakukan itu, dan ternyata bisa kok berhasil gitu. Bisa 750 orang mau ikutan gitu dari berbagai daerah gitu. Itu kayak ilham yang jalannya cepet banget. Jadi kita kerjain itu dalam 3 minggu. Editingnya segala harus udah beres, ratusan orang itu. Jadi susah sih kalau saya ditanya, abis ini mau apa? Entar juga ada deh gitu. Entar juga ada, tapi sekarang saya juga belum tahu gitu. Karena biasanya kalau saya sebut apa nanti malah saya sendiri nggak interested sebenarnya ke sana. Tapi kalau pada saat ilham itu datang dan tiba-tiba kayak semangatnya dan semua orang di sekitar saya tiba-tiba kayak bisa digerakkan untuk ayo kita bikin gini ya sama-sama ya gitu. Nah, kayak kemarin ini gitu. Yang terakhir nih bro, semua pencapaianmu virtual membawa orang ke luar negeri jadi berkat dan lain-lain, pasti yes ini berkat karunia Tuhan. Di mata seorang Henry, Tuhan itu apa sih? Wah, ini pertanyaan berat ini. Tuhan itu apa? Saya susah jawabannya definisinya. Sebagai teman perjalanan, sahabat, tempat curhat, atau panutan dalam kehidupanmu sehari-hari? Semuanya ada. Sekian persen dari setiap itu selalu ada. Tapi bahwa mungkin Tuhan itu suatu keajaiban gitu. Kalau buat saya, pada saat kita sudah nggak tahu apa yang mesti dilakukan, dan saat itu saya tahu ada satu, bukan makhluk ya, wujud atau apapun itu yang pasti tahu gitu. Dan biasanya itu saya lakukan kalau saya udah nggak tahu lagi apa yang mesti saya lakukan, dan saya masuk ke fase yang disebut pasrah, dan saya lempar gitu bahwa Tuhan saya udah lakukan ini semua, sisanya saya udah nggak tahu mau apa. Ya, giliran kamu lah yang kerja. Dan kamu kasih tahu saya mesti ngapain lagi gitu. Itu banyak banget berlaku dalam hidup saya biasanya gitu. Itu yang tadi saya bilang SMS dari Tukul itu juga datang pada saat saya sudah melakukan kayak gitu, bahwa Tuhan saya udah bikin gini, udah bikin klinik, udah bikin website, bikin gini, masih gini-gini aja, saya udah nggak tahu mau ngapain. Dan dia kasih jawabannya dengan SMS kayak gitu. Jadi biasanya itu adalah mungkin backingan saya kali ya. Pada saat saya udah merasa nggak bisa ngapa-ngapain, dan saya balikin ke backingan saya untuk sekarang giliranmu. Saya udah nggak tahu gitu. Nah, habis lebih itu ke relationship-nya ke sahabat kali ya, ya best mungkin friend ya. kali ya. Mungkin ya. Dan sampai sekarang
hubungannya masih seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi biasanya saya percaya bahwa Tuhan mau kita lakukan sesuatu the best dulu, the best of me dulu. Jangan dikit-dikit minta, jangan dikit-dikit komplain, ngeluh, giniin dong, gini dong. Enggak, kalau buat saya Tuhan itu mau kita fight, kita lakukan sesuatu yang kita bisa dulu, sebisa-bisanya. Tapi percayain sisanya ke dia gitu. Jangan so tahu sisanya gitu. Hasilnya gimana, dia yang ngurus nanti gitu. Saya biasanya begitu. Ya, saya biasa kalau orang mulai ngeluh dalam hidupnya bilang, jangan ngeluh, Tuhan ngasih kamu akal budi, kamu harusnya bisa keluar dari ini, cari cara dulu. Ujungnya gimana nggak tahu, jangan dikit-dikit bilang cobaan. Jadi saya orangnya anti, kalau orang cobaan tuh saya sensitif gitu, coba ntar dulu cobaan dari siapa nih gitu. Itu di garis bawahi gitu ya. Iya, emang Tuhan kasih cobaan, Tuhan nggak sejahat itu. Saya bilang kita sendiri sebenarnya biasanya tanpa kita tahu, tanpa kita sengaja masuk kondisi kayak gitu kan. Habis itu ya berjuang loh untuk keluar gitu. Jangan habis itu komplain bilang, aduh Tuhan kamu kenapa begini, cobaanmu begitu berat. Cobaan itu kalau bencana alam, buat saya itu baru cobaan. Bahwa itu kita nggak bisa lakukan apa-apa. Tiba-tiba gunung meletus, ya udahlah mau gimana gitu kan. Covid kayak gini, ya udah gimana gitu. Tapi saya percaya bahwa akal budi yang dikasih itu kita bisa gunakan sehebat mungkin gitu. Covid nggak membuat kita jadi nggak boleh membuat kita jadi nggak berguna, nggak berdaya gitu. Cari cara dong gimana supaya tetap berkarya dong. Cari cara gimana supaya tetap kita jadi manusia yang benar dong gitu kan. Jangan jadi depresi dong gitu. Kalau buat saya begitu. Sisanya saya baikkan lagi. Tuhan saya udah begini gini. Apalagi ya Tuhan. Ntar dia kasih lagi ke saya jawabannya. Nah, mungkin ada pesan-pesan tips kepada kita umat kalau hal-hal seperti itu terjadi dalam diri kita masing-masing. Kira-kira apa? Oke. Buat saya gini. Mungkin yang tadi saya udah ucapin sebenarnya. Jadi jangan terlalu cepat menyalahkan Tuhan, nasib, takdir atau macam-macam seperti itu. Buat saya Tuhan tuh baik. Jadi apa yang dia kasih harusnya baik, selalu baik. Tinggal kadang kita mengartikannya berbeda atau kita membuatnya jadi kurang baik tanpa kita sadari. Nah, lakukan sesuatu, kita harus makin pinter, kita harus makin cerdas. Nggak cuma secara pikiran akal sehat, tapi juga secara mental, secara iman, makin cerdas bahwa kita mengerti kita tuh punya banyak modal dikasih sama Tuhan, kita bisa lakukan sesuatu, kita bisa lakukan banyak hal dengan itu, lakukan, jangan diem gitu, lakukan dulu, sisanya baru serahkan gitu. Baru kalau buat saya Tuhan berkenan gitu. Tapi kalau kita komplain, kalau kita minta doang, kayak saya bayangin kalau Tuhan itu seorang Bapa, kan kita kan mengenal dia sebagai Bapa. Kalau Bapak saya, misalnya saya cuma minta mulu, komplain mulu, dia malas sekali ketemu saya gitu. Tapi kalau saya fight, saya selalu berjuang melakukan sesuatu sebaik-baik dan dia lihat saya melakukan sesuatu yang sebaik-baik saya bisa. Habis itu saya bilang, Bapak tolong saya untuk ini. Kira-kira perasaan seorang Bapak untuk bantu lebih willing, lebih suka anak-anak yang kayak gini daripada anak yang dari awal komplain minta melulu gitu kan. Nah, itu yang saya mau ajak teman-teman semua, yuk jangan cuman meratapi nasib gitu ya. Ya Covid, ya nggak bisa kemana-mana. Ya terus kenapa kalau nggak bisa kemana-mana? Kita nggak berubah, kita tetap manusia gitu. Kita tetap bisa melakukan sesuatu dan kita tetap bisa jadi hebat gitu ya. Itu aja mungkin ya.